Yang kedua tentang nasab Ba'alawi yang katanya satu nama tidak dicatat, bukan satu nama, tapi mulai dari Ubaidillah sampai ayah dari Habib Abu Bakar As-Sakran. Karena mulai dicatatnya dari mulai Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Itu yang tidak ada di kitab-kitab nasab dari abad 5 sampai abad 9 itu adalah semua nasab Ba'alawi itu. Dari mulai Ubaidillah punya anak Alwi, Ali punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Alwi, Alwi punya anak Muhammad Ali, Ali punya anak Muhammad Sahib Bilbat, punya anak Ali Al-Ghayur, punya anak Alwi lagi, sampai ke Abdurrahman Abu Bakar Ali As-Sakran. Itu tidak ada semuanya. Jadi bukan hanya satu. Jadi akan sulit bagi mereka bukan hanya mencari siapa nama Ubaidillah sebagai anak daripada Ahmad, karena seluruh silsilah mereka sampai Abu Bakar As-Sakran di rentang waktu 551 tahun sebenarnya, saya genapkan menjadi 550 tahun, itu tidak ada kitab nasab yang mencatat satu pun kitab nasab yang mencatat mereka sebagai keturunan Rasul, tidak ada. Sampai abad ke-9 895 mereka bikin kitab sendiri bahwa mereka keturunan Rasul, dan sayangnya nyantolnya pada yang salah. Nyantolnya pada Ubaidillah di kitab As-Suluk abad ke-8. Ternyata Abdullah itu terbukti di dalam kitab-kitab sebelumnya juga bukan sebaik keturunan Rasul. Dan Abdullah nyantol kepada keluarganya Ahmad bin Isa, ini Ubaid nyantol pada Abdullah, yang juga Abdullahnya ini nyantol. Jadi dia nyantol pada cantolan yang salah, akhirnya yang rungkat. Kemudian apabila kita bicara tentang as-suhra wal istifadah, itu as-suhra wal istifadah adalah tariqu isbatil haq. Tariqu isbatil haq, cara mencari kebenaran, salah satu adalah tariqus syahadah. Salah satu cara tariq isbatil syahadah adalah dengan as-suhra wal istifadah. Wa tajuju asyhadatu bisyuhrati wal istifadati fi asya'a minha an-nasabu. Boleh bersaksi dengan hanya mendengar dari orang di dalam beberapa perkara, di antaranya nasab. Karena nasab berkaitan dengan pernikahan, pernikahan berkaitan dengan tidur bareng. Tidur bareng, akhlaknya orang Islam nggak boleh ngintip. Maka kalau umpamanya nasab itu tidak boleh dengan syuhra dan istifadah, ini sangat sulit. Kan bersaksi itu kita harus melihat. Saya jadi saksi orang ini mencuri, apakah kamu melihat? Ya, baru diterima kesaksiannya. Itu namanya syahadah bil bayyinah atau bin nadri bil basar. Tapi kalau kita jadi saksi di depan pengadilan, apakah engkau bersaksi bahwa dia mencuri? Betul Pak Hakim. Kamu melihat? Tidak. Saya kata Yai Mas Nur Hadi. Nggak bisa. Yang akan dipanggil sebagai saksi Yai Mas Nur Hadi, karena saya tidak melihat, hanya mendengar. At-tasamu'. Kalau nasab boleh, walaupun kita tidak melihat. Kita tahu bahwa si fulan anaknya Ahmad. Sejak kecil ini, siapa itu? Anak saya. Udah kita percayain. Itu wa tajuju asyhadatu bisyuhra wal istifadah. Kalau kita nanti di hadapan pengadilan, wahai Imaduddin, apakah kamu siap bersaksi? Siap. Bersumpah demi Allah. Demi Allah. Siapkah engkau bersaksi bahwa fulan ini anak Ahmad? Bersaksi. Berdasar apa kamu bersaksi dia anaknya Ahmad? Berdasarkan syuhrah wal istifadah, karena sudah dikenal di kampung ini dia anaknya Ahmad. Betul tidaknya itu beda lagi. Ternyata ini si fulan bukan anaknya Ahmad. Dia ini anak angkat yang sejak kecil dia pindah ke kampung ini diaku sebagai anaknya.
Maka ketika ada bayinah, nih bayinah, datang orang lain yang satu kampung dari dia pindah ke Malang nih, itu bukan anaknya, itu anak angkat. Ini suratnya bahwa dia lahir namanya si Fulan, anaknya si Muhammad, bukan anaknya Ahmad. Ahmad ini mah pamannya. Lah, syuhra dan istifadah itu batal apabila ada bayinah. Maka watajuju syuhra asyhadatu bi syuhra wal istifadah ma lam tukhalif al bayyinah, selagi tidak bertentangan dengan kesaksian bukti nyata. Begitu pula dengan syuhra dan istifadahnya para habaib hari ini, bukan syuhra dan istifadah lagi, syuhra. Syuhra. Kenapa? Udah beratus-ratus tahun mereka dikenal sebagai turunan Nabi. Tapi ketika ada bayinah, nih kitab Tahdhibul Ansab abad kelima, tidak ada Ubaid nama anak Ahmad. Ini kitab Muntaqilatut Talibiyah karangan Toba-Toba, tidak disebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad. Nih kitab Al-Mazdi abad kelima, tidak disebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad. Ini kitab Sajarah Mubarakah menyebutkan anak Ahmad hanya 3, Muhammad, Ali, Husain, tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini kitab abad ke-8 As-Sabatul Musan, ini kitab abad ke-8 kitab Al-Asidi, ini kitab abad ke-9 Umdatul Talib. Semuanya tidak ada. Ini namanya bayyinatun sharihah. Syuhra dan istifadah yang hari ini dari ujung Aceh sampai Papua bahwa Habib itu cucu Nabi, putus semua karena ada bayinah pada zamannya bahwa mereka bukan cucu Nabi. Lalu bagaimana dengan nasab Nabi Muhammad SAW? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuh. Kalau Nabi Muhammad anaknya atau keturunannya Ismail Ibrahim itu wahyu. Nabi Muhammad ngomong Abi Ibrahim, sudah ada hadis. Maka walaupun para ulama nasabnya ini nggak jelas Nabi Muhammad sampai Ibrahim, tapi diyakini berdasarkan hadis daripada Rasulullah Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad turunan Ismail, turunan Ibrahim. Jadi adanya amudun nasab atau tidak adanya amudun nasab itu tidak penting. Seperti hakul yakin Imaduddin ini cucu Nabi Adam, walaupun tidak ada silsilah sampai Nabi Adam. Karena apa? Karena ada ayat Al-Quran, ada hadis yang mengatakan Nabi Adam itu Abul Bashar. Kalau Abul Bashar, ana basarun, fa ana min dzurriyyati Adam.